Solehah. Yang sakit apapun penyakitnya diangkat oleh Allah sehat walafiat. Yang punya hutang, punya tanggungan, punya kreditan, punya tunggakan, mugi-mugi oleh Allah dibantu, dibebaskan dan dilunasi segala hutangnya. Sehingga amin gak duwe utang kabeh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini kita semua bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat bersama bersama jamaah Masjid Ar-Raudhah. Alhamdulillah kita akan membahas sedikit yang bersinggungan dengan Dzulhijjah. Dzu punya, hijjah haji. Dzulhijjah berarti bulan yang ada hajinya di dalamnya. Kalau bulan haji itu 3, Al-Hajju Asyhurum Ma'lumat. Bulan haji ada 3 Pak. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Tapi bulan yang ada pelaksanaan haji itu hanyalah Dzulhijjah. Kan Al-Hajju Arafah. Haji itu Arafah. Kalau haji gak ada Arafahnya, gak ada wukufnya, tetap disebut dengan haji, cuma haji asghar. Kalau ada wukufnya namanya haji akbar. Nih, kalau faham nih. Haji yang ada pelaksanaan wukuf itu namanya haji akbar. Yang enggak ada pelaksanaan wukuf itu namanya haji asghar. Dalam kurung umroh. Tapi orang Arab menyebutkan mu'tamirin, orang-orang yang umrah itu haji. Sehingga panjenengan walaupun misalkan ada yang belum haji tapi sudah umrah, pulang boleh panggil Pak Haji. Tapi jangan keras-keran, karena haji asghar kecil. Pak Haji, Pak Haji. Kalau nulis hanya kecil, jangan. Kalau haji akbar ada wukuf ha. Kalau umrah H kecil. Haji asghar. Manggil-manggil gitu juga. Jangan keras-keras, biar dibedakan dengan haji akbar dan asghar. Cuma mindset orang banyak yang salah. Haji akbar itu haji di hari Jumat, wukuf di hari Jumat. Padahal bukan itu. Haji akbar itu haji yang di dalamnya ada pelaksanaan wukufnya. Al-Hajju Arafah. Cuma sudah kadang kulino mindset sudah digiring, pokoknya wukuf yang di hari Jumat itu mesti haji akbar. Orang berlomba-lomba. Ya walaupun memang hari Jumat afdalul ayyam yaumul Jum'ah. Sebaik-baik hari itu hari Jumat, Pak. Makanya ada istilah Jumat barokah, nggih. Jumat, kemudian istilah yang populer malam Jumat, cok lali maljum membendak. Ngoten, Pak. Nggih. Bahkan ada istilah pesanan-pesanan wukufnya. Dalam sepanjang sejarah biasanya rata-rata wukuf niku kalau tidak bersamaan dengan negara lain termasuk Indonesia, biasanya sana lebih dulu. Arabnya lebih dulu tahun kemarin. Jadi Arafahnya hari Jum'ah. Kalau nggak salah ya. Kemudian di sini Arafahnya hari Sabtu kalau nggak salah gitu. Nah, tahun ini Arafahnya hari Kamis, di sini Mekah hari Jum'ah. Pesanan. Seperti income pemasukan negara Arab Saudi ketika wukuf ditepakno hari Jumat. Ini kok orang-orang penting, para perdana menteri, raja itu datang semua. Kan mindsetnya haji akbar.
pemasukan besar. Iya. Jadi kalau panjenengan besok wukuf pas hari Jumat, alhamdulillah. Misalkan tidak hari Jumat, ya tetap alhamdulillah, tetap disebut dengan haji akbar. Pulang ditulis H besar Ali, Haji Ali, ya. Yang belum haji baru umrah, H kecil, haji. Pun. Ketika Rasulullah rombongan mau berangkat haji, Pak, ternyata dihadang oleh orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah. Nabi dan rombongan dilarang keras masuk Mekah. Rasulullah menjawab, kami datang untuk haji, linahujjah, liada'il haji. Bukti bahwa kami akan beribadah haji tidak membawa peralatan perang. Orang kafir-kafir Mekah mengatakan, pokok ya iso pulang. Muhammad tahun depan boleh datang. Ya Bapak, ternyata dipulangkan ketika sudah nyampe Mekah itu mulai dulu, Pak. Mulai zaman Rasulullah oleh orang kafir, Pak. Makanya kemarin di Jeddah ada 50 orang, Pak, Indonesia pakai visa non kuota, mungkin visa TKI atau visa ziarah atau visa atau nggak tahu visa apa, suruh pulang, Pak. Sudah nyampe Jeddah sudah pakai seragam, iya, pulang, ya nggak apa-apa, yang penting sudah nih niat. Pulang, Rasulullah ngelobi, Pak, sehari nggak berhasil. Bertahan Rasulullah di yang disebut dengan Hudaybiyah. Bertahan sampai kapan? Sampai 19 hari. Selama 19 hari itu Rasulullah melaksanakan sholat jamak dan qashar selama 19 hari. Itulah yang kemudian dijadikan dasar hukum oleh ulama ketika panjenengan datang ke satu tempat untuk mengurus satu urusan yang tidak selesai-selesai dan tidak tentu sampai kapan selesainya, maka ketika panjenengan bertempat di tempat itu selama menunggu permasalahan selesai, diperbolehkan untuk jamak dan qashar kalau mengacu pada apa yang dilakukan Rasulullah di Hudaybiyah 19 hari. Tetapi kalau pada hadis yang lain mengacu apa yang pernah dilakukan Rasulullah waktu perang Tabuk, Rasulullah melobi orang-orang kafir waktu itu agar tidak usah perang, berdamai. Peperangan itu tidak bagus, tapi ngotot orang kafir, perang, perang tok, Pak. Akhirnya Pak Rasulullah bertahan sampai 20 hari. Ini yang kemudian dijadikan batas maksimal orang menjamak qashar di satu tempat yang tidak ditentukan berapa hari dia akan menyelesaikan permasalahan. Misalkan ngurus ke Jakarta, ngurus visa, ngurus kemana, ada permasalahan SK, ngurus proposal, kok gak selesai-selesai, maka maksimal adalah 20 hari. Kalau buat kopi sebentar, kopi hitam, barakallah, matersun, barakallah, betul apa? Uang itu lek ngombe kopi biasa ilmunya keluar kabeh, Bang. Lek ditambah rokok itu lancar. Jarine ngoten, Pak. Panas. Oh, panas Pak, gak iso diombe, Bang. Sing matersun, barakallah. Tak dongakno kok kabeh wong-wong iki anu Pak nggih. Duwe wakeh kabeh Pak nggih. Pun hadis Sahih Bukhari nomor 1717 dan Sahih Muslim 1317 dari sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Qala
Dawuh sapa Ali, amaroni merintah ni ingsun Rasulullah sapa Rasulullah. Rasulullah perintahkan Ali. An aku ma ing yang to ngadeg bleh sapa Ali ala budnihi ngatasi untoe Nabi. Ternyata Nabi juga kurban onta selain kurban kambing. Ketika Nabi beleh kambing, Nabi beleh dewe, menyembelih sendiri. Itu artinya apa? Artinya pembelajaran bahwa orang kurban itu kalau bisa belen dewe. Tetapi Nabi juga memberikan contoh ketika Nabi berkurban unta, Nabi gak beleh dewe, memerintahkan Ali untuk menyembelih. Nah, ini bisa dijadikan dasar hukum bahwa di saat orang itu tidak mampu untuk menyembelih, tidak mampu itu apa Pak? Tidak bisa. Mungkin takut menghadapi binatang besar, atau gak kuat baunya binatang. Kan ada yang gak kuat Pak dengar baunya binatang. Atau dia tidak berani menatap darah. Walaupun ada solusinya nanti Pak. Orang yang gak berani menatap darah merah itu gampang Pak, pakai kacamata hitam atau kacamata hijau, itu blend, insya Allah kelihatan hijau semua Pak. Iya, kayak orang Madura ya. Orang Madura pelihara ternak sapi Pak. Sapinya ratusan sapi Pak di kandang besar. Satu saat musim kemarau, rumput kering semua Pak, termasuk damin. Tahu damin Pak? Anunya padi itu Pak. Itu kan apa namanya? Jerami. Itu kan dibuat makan sapi Pak. Kalau sapinya gak kemenyek Pak, tetap mangan. Lek sapinya ake polai gak gelem Pak, kering kudu ijo. Ayo kurus kabeh sapinya Pak, sampai mincret. Mikir wong Madura dilawan kok. Akhirnya Pak, sapinya ditumbasnya kacamata hijau kabeh. So, dikasih kacamata hijau semua, sehingga damin, jerami, rumput kering yang putih kuning itu kelihatan hijau kabeh, pangan kabeh. Akhirnya sapi ini lemu Pak. Itu pangan, termasuk sarung sing duwe pangan dikira apa. Cerita yang Madura Pak. Pokoknya Madura itu nomor siji Pak. Pokoknya nomor siji, gak oleh nomor loro. Nomor siji wong Madura sae Pak. Jenengan lek golek mantu golek wong Madura. Lek golek bojo golek wong Madura. Nggih saestu. Lek gak ngerti takok teng kula. An aku ma'ala budnihi, Rasulullah perintahkan Ali untuk menyembelih ontanya. Tetapi Rasulullah menyaksikan. Nah, ini pelajaran. Jadi boleh disembelihkan oleh orang lain, tapi kita menyaksikan kalau bisa. Lek gak wani, ya cok delok sapinya Pak, ngadap sana Pak. Yang penting menjadi saksi. Berarti artinya secara tidak langsung sembelihan kurban itu dilakukan di tempat tinggalnya Pak. Di mana dia tinggal, di situ nyembelih kurban Pak. Apakah boleh berkurban di tempat yang lain? Wong Surabaya pakai kurban tunai, ditransfer ke satu lembaga yang ada di Indonesia Timur atau Indonesia Barat dan seterusnya. Kalau pertanyaannya boleh apa tidak? Tentunya boleh. Tetapi afdol apa tidak? Tidak afdol. Kenapa? Karena syariatnya yang mengkurban itu adalah di tempat dia tinggal. Wa an uqassima luhumaha, Nabi memerintahkan Ali untuk membagi daging-daging kurban itu semuanya Pak. Artinya tidak boleh ada yang dijual. Gak boleh Pak.
Nah pertanyaannya, kalau orang itu dapat jatah daging Pak, siapa jenengan sinten nama sebutkan nama ya? Ali. Haji Ali dapat jatah daging, dianterin oleh sak geledek Pak, sak geledek. Wah, alhamdulillah. Padahal Pak Haji Ali ini nggak terlalu seneng daging, senengan endok sama telur puyuh, rawon gitu. Terus ini kalau dibiarkan kulkas wis penuh, air itu dol. Dol Pak. Pertanyaannya, bolehkah menjual daging kurban? Jawabannya ada dua. Jika daging kurbannya itu pemberian orang lain dan dia membutuhkan uang Pak untuk biaya apa, maka diperbolehkan. Tetapi kalau dia tidak membutuhkan uang, artinya kaya, Pak Jali kan kaya orangnya, nggak boleh dijual, harus diberikan. Satu. Yang kedua, ketika daging kurbannya itu daging kurbannya sendiri, dia yang berkurban, maka daging kurbannya nggak boleh dijual. Lek daging kurban sendiri dijual Pak, iku gak niat kurban jenenge. Kurban itu lillahi ta'ala. Walaupun Allah dengan tegas Pak, la yanalallahu luhumuha, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Allah itu yang diperhatikan oleh Gusti Allah itu isi hatinya, ketakwaan, keikhlasannya, bukan besaran hewan yang disembelih. Walaupun hewannya regoi 50 juta Pak, sapi limusin besar, sementara yang satu hanya harganya 20 juta, kecil Pak sapinya. Tetapi kalau yang 20 juta itu ikhlas lillahi ta'ala, tanpa pamrih sama sekali, mana nilainya lebih baik yang 20 itu di sisi Allah daripada yang 50 juta Pak. Difoto mulai 6 bulan yang lalu, difoto ini alhamdulillah sudah dapat sapi calon kurban. Silakan yang mau daftar jadi calon kurban berikutnya, di-share Pak, dijadikan mana tahu semua orang Pak, se-Indonesia tahu semua Pak. Kalau niatnya syiar, tak apalah kata orang Malaysia. Tapi sulit untuk orang itu terbebas dari riya, pamer, sum'ah, dan apa lagi? Riya, pamer, sum'ah, ya riya itu memamerkan, sulit Pak. Kecuali orang lain yang memamerkan, misalkan panitia mengumumkan kurbannya Haji Ali, sapi limusin harganya 1 juta. Padahal Haji Ali gak nyuruh, cuma panitia sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi agar jemaah tahu semuanya, maka tidak apa-apa panitia mengumumkan. Itu atas inisiatif panitia, bukan permintaan dari pihak pengurban. Panitia pernah membaca sebelum sholat Id Pak, alhamdulillah masjid kita dapat onta 2, sapi 3, kerbau 5, banteng 1, wedhus 40. Misalkan kan banteng itu jenisnya sapi Pak, jadi ulama memperbolehkan banteng Pak. Barangkali ada yang mau kurban banteng, cuman belen dewe, jangan panitia golek perkara. Tapi kalau di Sumatera Pak, di Pekanbaru kerbau, Cirebon, sebagian Jawa Barat kerbau Pak, sebagian di Bali kerbau, bukan sapi Pak. Saya pernah diundang di Pekanbaru Pak, panitia sebelum sholat ngomong, alhamdulillah kita dapat kurban
22 ekor kerbau. Saya kaget, loh iya kok kerbau? Saya pikir-pikir betul, karena hadisnya pakai baqaratun, pakai tak marbutoh. Baqarun sapi, baqaratun jenis sapi. Jadi kalau ada tak marbutohnya jenis sapi. Karena jenis sapi, semua jenis sapi boleh jadi kurban. Termasuk wedhus atau kambing, semua jenis kambing boleh. Cuma kalau sapi mini, kan ada sapi mini kayak kambing itu Pak, di Mesir itu. Ya bukan 7 gitu Pak. Sapi mini itu wedhus aslinya. Cuma orang-orang nyebutnya sapi mini. Kecil Pak, kecil sapi mini. Gak bisa 7 enak itu 7 orang sapi mini. Gak kuat kalau ditumpai Pak. Satu itu. Pun. Jadi dagingnya diberikan semua. Wajuludaha, kulitnya Pak diberikan Pak. Alal masakin, terhadap orang-orang miskin. Daging kurban itu aslinya dibagi menjadi 3 Pak. Thuluthuhu lil masakin, sepertiganya itu diperuntukkan orang-orang miskin Pak. Wa thuluthuhu lil aghniya, sepertiganya diberikan pada orang-orang kaya. Untuk orang miskin namanya sedekah. Untuk orang kaya namanya hadiah. Walil mudahhin, dan sepertiga, maksimal sepertiga diberikan pada pengorban. Sehingga pengorban itu sangat-sangat dianjurkan untuk nyicipi daging kurbannya sendiri. Makanya uang itu terkadang Pak ngomong, Pak panitia, bagian jatahku kambing Pak, tolong ijolono sapi, karena awai gak seneng kambing wedhus. Lah jenengan gak seneng wedhus, aja kurban wedhus, melok patungan sapi. Anu Pak Ustad, aku kate melok patungan sapi, patungane wis penuh. Sapi pinten mriki? Berapa? 5? 9. Kate melok gak ono koncoe. Buka baru 10. Lek kurang nanti apa namanya? Kurang apa namanya? Kurang itu kurang itunya, kurang anggotanya bisa nanti di sekedap. Oh lagi pengajian. Nggih, ngapunten Beb. Nggih, sebentar Beb. Nggih, sebentar. Nggih. Enten apa? Mau tak suruh ngisi ngaji, saya aman ngaji di saya. Nggih, sekedap. Nggih. Waalaikumsalam. Habib biasa, sesama Habib gak boleh saling dahulu ya. Kula niki buatan Habib Pak, tapi keturunan Nabi kula niki, Nabi Adam. Bener salah? Bener. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh. Nggih jenengan nggih sami nggih. Oh Nabi Sulaiman. Nggih. Tapi yang dinilai itu kita, bukan nenek moyang. Yang dinilai itu kita. Tahu Ikrimah Pak? Ikrimah anaknya siapa Pak? Abu Jahal. Tahu Abu Jahal? Biasa orang umroh, orang haji Indonesia sing gregetan Pak, nang kuburane Abu Jahal. Kuburan antem yang kurang ajar Abu Jahal. Karena Abu Jahal sing paling Pak, saling gregetno dalam sejarah. Nggih. Abu Jahal, Abu Lahab. Iya. Anaknya Abu Jahal itu siapa? Namanya Ikrimah Pak. Salah seorang panglima perang yang diangkat Rasulullah, dicintai Rasulullah. Dia yang semacam memberikan presiden atau contoh baik habis ngaji. Panjenengan habis ngaji, Shadaqallahul azim. Iya Pak, pernah lihat?
Itu contoh dari sahabat Ikrimah. Kalau ada orang mengatakan bid'ah cium Al-Quran, berarti dia gak ngerti sejarah, gak ngerti asal muasal cium. Kan ada yang gak gak boleh itu mencium Quran. Lah, mencium istrinya boleh kok. Mulia mana Al-Quran dengan istri? Oh, HP juga boleh. Nah, ya Pak, betul nggak? Jenengan dikasih uang, anyaran Pak. Ah, ngono ya nggak? Kok gak bisa jawab? Ini mangkel ya apa ya? Lah ibu-ibu dengerin dah. Ada ibu-ibu nih. Kok kelihatan bayangannya dok? Bon. Baik. Kita lanjutkan nih Pak. Wajilalaha alal masakin, diberikan pada orang miskin, orang kaya dan pengorban. Itu pembagian Pak daging Pak. Ada yang bertanya, bolehkah non muslim diberi daging Pak? Boleh, asalkan di sekitar kita. Dan non muslimnya kalau masuk kategori kafir dhimmi, artinya bertetangga, bersaudara, damai dengan kita, bukan yang memusuhi. Kan ada Pak ya, ketika di masjid ada acara mangkel, lapor Pak RT, rame-rame terus. Itu berarti tidak dhimmi, itu kaharbi Pak. Kafir dhimmi, non muslim yang baik, dan apalagi posisinya sekitar kita, itu kasih Pak. Kalau di dalam bab zakat itu masuk kategori mu'allaf. Mu'allaf itu ternyata ada 10 jenisnya. Selain orang yang orang yang baru masuk Islam, juga mereka non muslim yang berdampingan dengan kita kasih, biar hatinya senang terhadap Islam. Bukan biar masuk Islam, tapi biar hatinya senang pada Islam. Kalau sudah senang, masalah masuk dan tidak itu urusan hidayah dari Gusti Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Surat apa Pak? Al-Qasas, Adz-Dzariyat ya. Al-Qasas ayat 56. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah terhadap orang-orang yang kau cintai, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah terhadap Allah yang kehendaki, orang yang Allah kehendaki, dan Allah lebih tahu terhadap siapa-siapa yang akan mendapatkan hidayah. Ini ayat diturunkan ketika Rasulullah mendampingi pamanda tercintanya yang getol membela Islam, namanya Abu Thalib. Abu Thalib itu Pak, orang paman Nabi yang ngeramut Nabi mulai kecil, yang getol membela Rasulullah, membela dakwah Islamnya. Tapi beliau belum sempat melafalkan 2 kalimat syahadat. Karena Islam itu harus bersyahadat Pak. Buniyal Islam ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar Rasulullah. Harus syahadat Pak. Ketika Abu Thalib nazak Pak, sekarat Pak, Rasulullah membisikkan kalimat tauhid syahadat dari sebelah kanan dan sebelah kiri. Syahadu an la ilaha illallah. Abu Thalib mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar Rasulullah. Abu Thalib, karena yang hadir waktu itu banyak pemuka-pemuka Quraisy, orang kafir, sungkan Pak. Tapi hatinya yakin Rasulullah adalah Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Hanya sampai Abu Thalib seto hanya baca satu syahadat, bukan syahadatain, tapi syahadah wahidah. Asyhadu an la ilaha illallah, tanpa wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Sedihlah Rasulullah Pak, sedih. Karena orang yang dicintainya belum sempat baca kalimat syahadat. Maka Jibril turun menjawab, ojo sedih Muhammad, karena masalah hidayah itu adalah urusan Gusti Allah. Tidak bisa engkau memaksakan hidayah
terhadap orang-orang yang kau cintai. Innaka la tahdi man ahbabta. Innaka sesungguhnya engkau la tahdi tidak bisa memberikan hidayah man ahbabta terhadap orang-orang yang kau cintai. Maka jangan heran kalau sampai sekarang Pak, terkadang wong tuwai wapi, bapak iyo soleh, namanya soleh, ahli ibadah, ibunya soleha, anak koyo apa jenenge istilahnya sing viral garangan istilah. Iya Pak. Padahal wong tua gak bosan-bosan terus mendidiknya, menasehatinya, bahkan memondokkannya. Kok mondok keluar dari pondok tambah gak garuan? Enten nggih? Enten mboten? Tiang pundi? Mriko. Tiang mriko. Nggih. Jangan putus asa, tetap mohon pada Allah, mudah-mudahan cepat dapat hidayah. Ada orang Pak, hafidhah, perempuan cantik, subhanallah, tapi seneng katoan, rambutnya gak ditutup, hafidhah Pak, saya tahu Pak. Jangan dibenci, didoakan. Belum dapat hidayah. Hidayah itu bukan hanya non muslim ke muslim, tetapi bisa jadi dari orang yang tidak mau kerudungan menjadi kerudungan, itu hidayah. Orang nggak mau sholat kemudian menjadi sholat, itu hidayah Pak. Orang yang jelek menjadi baik, itu hidayah. Bapak punya istri, istrinya kok roto nopo, apa itu namanya? Saya mau ngomong takut salah, kayak cerewet gitu. Sudah dikasih ojo cerewet po om, sayang, sayang apa? Nih izin lo, kalau marah jangan depan orang lo, nanti aja di rumah. Tapi tetap ojo ngamuk Pak, belum dapat hidayah. Sama juga ibu punya suaminya dikandani ojo kok suaminya kalau subuh gak tahu sholat Pak, kalau maghrib isya sip, zuhur asar sip, maghrib lumayan, lek subuh gak tahu Pak, karena turu mesti jam loro jam telu, tangi jam 8. Enten nggih wong kita kok jangan marah, jangan membenci, doakan. Belum dapat hidayah. Jenengan lihat orang jahat, jangan benci, karena tidak ada satu orang pun pengen jadi orang jahat, maling, ketangkap. Jangan benci. Tidak ada satu orang pun pengen jadi maling. Doakan, bencilah perbuatannya, doakan dan sayangi orangnya. Ini penting. Wong nggak Pak, lek wong jahat mesti dibenci sama wong-wongi. Padahal secara naluri kalau ditanyakan, orang itu tidak ada yang pengen jadi orang jahat. Pun saya lanjutkan. Wala utiya fi jizaratiha syai'an minha. Jagalnya tukang sembelihnya, kalau menurut hadis ini tidak diperbolehkan diberikan daging atau kulit sebagai imbalan ongkos, karena tubuhnya hewan atau binatang kurban itu awal sampai akhir semuanya itu harus diberikan sebagai cuma-cuma, tanpa harus ada embel-embel. Ini harus ini harus dijadikan ongkos, nggak bisa. Tetapi kalau memang diberikan secara cuma-cuma, tidak ada embel-embelan sebagai ongkos, itu tidak masalah diberikan. Tapi biasanya panitia dikumpulkan sapi songo, terus regoi kulit, regoi loro 50 siji Pak, songo piro wis lek 10
2,5 juta dikurangi loro seket berarti 2,250 lumayan. Dan nanti untuk dibagi-bagikan pada panitia. Panitia itu soro Pak, Bu, Ibu. Panitia ini kok soro. Panitia sing paling soro siji bagian masak. Soro Ibu. Loro bagian bersih-bersih akhir Pak. Lek toko awal sing kate tumbas sapi semangat. Survei semangat. Nekakno sapi semangat, nyupir semangat, data semangat, ngumum no semangat. Tapi lewis boyar kabeh tinggal darah kotoran iku sing males. Iku sambil ngabot Pak. Roto Pak, biasa ditinggal ngono ae. Akhirnya Pak masjidnya bau, tempatnya bau. Sing paling soro iku lek ono ongkosnya ada apa namanya? Bisyarahnya. Bisyarah yang paling besar saya sarankan bisyarah yang bagian akhir itu Pak. Soro itu juga bagian masak. Hadis Sahih Bukhari nomor 1717. Baik, sebelum lanjut pertanyaan silakan. Yang mau tanya? Tidak ada. Kok lemes kenapa semua? Efek apa ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. 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 Afdal mana? Jadi bagus pertanyaannya. Pertanyaannya bukan boleh apa tidak. Kalau pertanyaan boleh apa tidak, jelas boleh. Afdal mana? Tetap yang namanya kurban itu, kurban, akikoh, yang afdal sekitarnya. Kenapa Pak? Filosofinya Pak. Sebab orang itu kalau meninggal itu bukan orang yang di sana, bahkan bukan saudaranya yang di Sumatera. Kalau orang itu meninggal, maka apa namanya? Orang tetangga kanan kiri, maka afdal di situ. Perkara nanti misalkan daging terlalu banyak di masjid 9 sapi banyak, nanti dikirim ke desa, kan biaya ongkos kan desa, atau dikirim ke kenjeran digojekkan misalkan. Enggak, cuma misalkan banyak yang begitu. Cuma Ar-Raudhah tok yang nggak pernah kirim pakai Gojek itu, nggak pernah sih. Enggak, cuma ngasih tahu. Kula boten nyuwun ngasih tahu, cuma masjid ini yang belum. Kemudian tahun ini ada insyaallah pakai Gojek. Nggak kuat bayar Gojek, nanti yang bayar lokasi. Kan bisa Pak ya? Bisa. Oh COD bisa. Nah, jadi begitu yang afdol caranya disembelih, nanti dagingnya diantarkan ke tempat-tempat yang memang sangat membutuhkan. Tapi beli di sini. Nah ada sebagian panitia biar gak urut kayak no sapi aja, denterno sapi ini situ. Kalau pertanyaan boleh apa tidak, boleh tapi yang afdal boleh. Cuma panitia sampai sekarang Pak di mana-mana itu kalau ada proposal masuk jaluk udus siji jaluk sapi biasa dikasihkan Pak. Saya tidak menjawab boleh apa tidaknya Pak. Afdolnya dibeleh tempat tinggalnya. Karena apa-apa semuanya yang ngurus dan membantu tetangga kanan kiri. Kalau tempatnya jauh sekali diantar ya apa? Ya pokoknya saya menjawabnya begitu. Tapi kalau bolehnya ya boleh. Dan dagingnya itu diberikan dalam keadaan mentah. Itu syariatnya. Mentah Pak. Beda dengan akikoh. Akikoh itu diberikan dalam keadaan matang. Sebab sekarang ada inisiatif Pak, biar praktis daging kurban mau dikemas, dimasukkan sejenis apa namanya? Kaleng itu dalam keadaan matang, biar awet. Itu tidak cocok dengan syariat kurban. Syariat kurban itu diberikan dalam keadaan mentah. Makanya muncul istilah tasyrik. Tasyrik itu dari kata syarkun.
Tasyrik itu daging-daging kurban yang mentah yang terlalu banyak, biar gak bau, dipanaskan di bawah terik matahari menjadi apa namanya? Dendeng. Yang kering itu Pak. Itu enak itu Pak. Cuma sekarang nggak musim itu. Daging kurban kawan lebokno apa itu? Freezer. Nggih. Akhirnya uangnya enak. Sampai 6 bulan nggak tumbas daging. Kalau salankan panjenengan ojo ake-ake Pak nggih. Lek dapatnya jatah Pak Haji Ali terlalu banyak kayak no tonggo. Kanca kula Pak, oleh wake Pak, hanya jadi mentol Pak. Kulkas penuh pentol. Jadi ono tonggo apa-apa mangan kayak pentol. Ketimbang rusak. Pun ngoten nggih. Jadi afdol ya di sini. Silakan, satu lagi ya. Nggih. Okay. Jadi kalau contoh dari Rasulullah, karena Nabi Muhammad SAW yudhi, Nabi berkorban bikabsyaini dengan 2 gebas wedus 2. Nabi 2 apa? Artinya apa? Di dalam penjelasan lain Rasulullah katakan 1 kambing 1 orang. Rasulullah sendiri prakteknya 1 orang 2 kambing. Imam Hanafi mengatakan kurban itu wajib. Maka natlahu sa'atun walam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya kekayaan tidak mau berkorban, dia tidak boleh masuk masjid, tidak boleh masuk musola. Yang ini hadis kemudian dijadikan dasar hukum oleh mazhab Hanafi, kurban itu wajib bagi orang kaya. Saking pentingnya kurban, maka Imam Hanafi, saking pentingnya kurban, Imam Hanafi mengatakan bagi orang miskin yang keluarganya banyak, tidak mampu beli kambing banyak, cukuplah 1 untuk 1 keluarga. Kalau pertanyaannya boleh apa tidak, silakan. Tetapi yang namanya kurban itu 1 orang 1, itu normalnya syariatnya begitu. Walaupun ada pendapat begitu, tapi pendapatnya Imam Hanafi, walaupun tidak banyak dipraktekkan oleh orang-orang Arab sendiri. Orang Arab itu 1 ya 1. Makanya muncul apa istilahnya? Istilah mengekspor daging kurban Pak, saking banyaknya Pak, 1 orang 1 Pak. Bagi orang miskin memang nggak mampu Pak, 1 orang ya nggak apa-apa lah, satu keluarga daripada nggak ada. Makanya orang desa Pak, orang Lamongan, Mojokerto, Gresik, Madura, biyen ku Pak, biyen sebelum ada panitia kurban, orang berkurban itu Pak kalau nggak punya sapi petik. Nggih, ayam jago niku Pak. Beleh. Bukan sejumlah keluarganya 5 ya PT situ tetap. Saking pengennya meneteskan darah di saat kurban. Dan itu sudah ada zaman Rasulullah Pak. Bilal bin Rabah. Sahabat Bilal miskin Pak. Dikan itu apa? Ayam jago. Abu Hurairah ibton, bebek disembelih Pak. Karena memang nggak mampu, ya sudah apalah, tidak masalah. Jangan nggih. Jadi diperbolehkan. Cuma yang afdol tetap 1 orang 1 kambing. Ada lagi? Tak ada ya? Baik, kalau tak ada, ada? Tidak ada. Baik, saya lanjutkan tambah sedikit. Yang viral setiap tahun menjadi debatable Pak, hadis terkait dengan potong kuku, potong rambut bagi mau kurban. Kalau sudah masuk ke bulan Dzulhijjah, orang itu mau berkurban tidak boleh potong rambut, potong kuku. Kan ngaten nggih. Akhirnya banyak orang kukunya panjang-panjang, rambutnya panjang-panjang sampai Idul Adha. Padahal di dalam penjelasan lain, kalau orang itu masuk Jumat kan disunahkan potong rambut, potong apa? Kuku, potong ketek, potong bulu-bulu yang lain, Pak. Ayo, kok bisa bertentangan? Ketika ada 2 dalil bertentangan, maka cara usul fikih dicarikan solusi, Pak. Jangan yang satu diamalkan, satu
ditinggalkan, menggunakan thoriqatil teori komparasi. Ternyata analisa ulama modern, Pak, yang luar biasa, Pak. Jadi larangan potong kuku, potong rambut, analisa ilmuwan ulama fikih modern, yang dilarang adalah binatangnya. Fala yaqta'anna bi adfarihi wa asy'arihi. Jangan memotong kukunya atau tanduknya dan rambutnya binatang. Kenapa? Satu, binatang ketika dipotong rambutnya, wolnya itu, Pak, maka harganya turun. Tanduknya ketika dipotong, keindahannya kurang. Yang kedua, semua anggota tubuh binatang itu besok di akhirat akan menjadi saksi. Ketika diartikan larangan itu adalah binatangnya yang dilarang dipotong kuku, rambutnya dan tanduknya, maka tidak akan bertentangan dengan perintah potong kuku, potong rambut saat masuk sholat Jumat, hari Jumat kemarin, Pak. Tapi kalau walaupun ini ada debatable, Pak, pendapat itu ada tiga, Pak. Pendapat ulama salaf tiga. Satu, haram. Haram, Pak. Bagi yang mau berkurban, tidak boleh mulai tanggal 1 Dzulhijjah, gak boleh potong rambut, potong kuku. Haram hukumnya. Pendapat kedua mengatakan makruh. Pendapat ketiga mengatakan mubah, tidak apa-apa. Yang agak lentur, Pak. Nah, ulama modern mengatakan hukumnya itu berlaku larangan untuk binatangnya, bukan untuk manusianya. Tujuannya apa? Agar tidak bertentangan dengan perintah untuk bersih-bersih dirinya, terutama di saat mau sholat, khususnya sholat Jumat. Do you understand? Alhamdulillah. Pun ngoten mawon, mugi-mugi manfaat. Sesangat ridho Allah SWT. Panjenengan tak dongakno saestu mugi-mugi duwe wakeh, iso berkurban, iso bantu wong liya, iso bantu masjid. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa sahhil wa yassir ma ta'assara bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innaka jami'un nasi ila la raiba fihi Allahu nafa'ada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arzuqna ziyarata baitikal mu'azzam rasulikal mukarram fi hadzal 'am fi kulli 'am bi hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalam walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah untuk jamaah yang sedang haji, Ustaz Musallin sama Pak Trisno, mudah-mudahan lancar. Sudah berangkat kan? Mudah lancar, sehat walafiat, dapat haji mabrur, pulang bisa bersama kita semuanya. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.